Saudara-saudari, sahabat Rema yang terkasih. Hari ini Sabtu tanggal 21 Maret 2026. Saya mengajak Anda semua untuk renungan dengan tema perlukah kita mewaspadai pihak lain, yang saya ambil dari Injil yang dibacakan pada hari ini pada perayaan Ekaristi, yaitu dari Injil Yohanes bab 7 ayat 40 sampai 53. Seperti kita alami, kita ketahui, kita hidup dalam dunia yang ditandai dengan pihak lain. Artinya pihak yang bukan kelompok kita, yang lantas kita anggap sebagai orang lain yang patut dicurigai, patut diwaspadai, bahkan patut dimusuhi. Teknik ini bukan sesuatu yang baru, sering dipakai oleh para diktator untuk menyatakan perang, permusuhan pada pihak lain, musuh-musuh politik, lawan politik mereka. Rupanya teknik yang serupa digunakan juga oleh orang-orang Farisi dan imam-imam kepala pada zaman Yesus pada waktu itu, yang mempertahankan pendapat berdasarkan kitab Taurat bahwa Mesias tidak akan datang dari Galilea. Terhadap sikap yang memusuhi Tuhan Yesus itu, penulis Injil Yohanes dalam perikopa yang kita baca tidak menulis apa tanggapan Yesus. Hanya disebutkan beberapa di antara mereka mau menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Apa yang membuat penulis Injil Yohanes tidak mengetahui atau tidak menyebutkan alasan mereka tidak berani untuk menyentuhnya? Hanya disebutkan kemudian bahwa para penjaga-penjaga yang ditugaskan, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengatakan belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Penulis Injil Yohanes tidak mengatakan apa-apa tentang sikap Yesus. Kemungkinan Yesus memang menghindari konfrontasi yang tidak perlu pada waktu itu. Pada kesempatan lain, Yesus menjawab sikap permusuhan mereka. Itu terekam dalam Lukas bab 11 ayat 23. Ketika itu, mereka menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Lalu Yesus menjawab dengan berfirman, "Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan." Terhadap sikap para musuh pihak lain, Tuhan Yesus justru tidak menganggap pihak lain itu sebagai yang pantas dijulukai, dimusuhi, maupun diwaspadai. Justru Yesus mengajak orang untuk mengumpulkan bersamanya. Artinya Yesus membuka diri untuk bekerja sama dengan siapa saja yang berkehendak baik. Pertanyaannya bagi kita sebagai pengikut Kristus, beranikah kita menjadikan sesama yang berbeda justru sebagai teman seperjalanan dan bukan ancaman? Semoga kita semua senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.